Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan saya Usama Aziz Mubarok dari kelas teknik presentasi. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi saya yang berjudul Kebijakan Pemerintah Terhadap Omikron. Selanjutnya kita bahas yaitu awal muncul varian virus Omikron. Varian Omikron hasil mutasi COVID-19 kini tengah menjadi perhatian serius Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO karena WHO pun masih belum bisa menjelaskan secara detail apakah Omikron memiliki tingkat penularan yang lebih besar ketimbang varian lainnya. Varian Omikron ini juga lebih dikenal sebagai varian B1.1.529. Varian ini pertama kali dilaporkan di Afrika Selatan pada 24 November 2021. Dan kini Organisasi Kesehatan Dunia sudah mengklasifikasi Omikron sebagai varian of concern atau VOC yang merupakan varian yang harus diwaspadai. Next, perbedaan varian Omikron dan varian Delta. Ada 3 perbedaan antara Omikron dengan Delta. Yang pertama ada gejala. Gejala yang timbul dari varian Omikron ini tidak jauh beda dengan varian Delta. Yang berbeda hanya Omikron tidak kehilangan indera penciuman dan indera perasa. Selanjutnya, tingkat keparahan infeksi. Dari segi keparahan, varian Delta menunjukkan infeksi yang lebih parah, sedangkan pasien yang terinfeksi Omikron memiliki resiko 70% lebih kecil mengalami yang parah. Terakhir, tingkat penyebaran varian Omikron lebih cepat menyebar dibandingkan varian Delta. Kemudian level PPKM di Indonesia itu terbagi menjadi 2, yaitu level PPKM di Jawa Bali berada di level 2 dengan prokes yang sedikit dilonggarkan. Sedangkan PPKM di luar Pulau Jawa Bali sudah di level 1 yang berarti sudah longgar, namun dengan prokes tetap diperhatikan. Selanjutnya, relaksasi prokes pada libur Nataru. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menjelaskan, pelonggaran di masa libur Nataru ini dikarenakan kondisi COVID-19 di Indonesia yang sudah semakin membaik. Menurut beliau, data kasus konfirmasi harian nasional dalam 2 minggu terakhir semakin menurun dengan rata-rata berkisar 100-300 kasus per hari. Walaupun Omikron sudah dikonfirmasi oleh WHO sejak 24 November 2021 lalu, namun kasus Omikron terdeteksi di Indonesia pada awal tahun 2022. Menurut saya, cara penanganan pandemi di Indonesia masih terkesan lamban. Ini membuktikan dengan kasus Omikron yang ditemukan 24 November lalu, namun pemerintah masih acuh dan malah melonggarkan prokes saat libur Nataru. Selanjutnya, lolosnya pasien Omikron dari Wisma Atlet. Menurut saya, ini bukan termasuk aksi kabur dari Wisma Atlet seperti kasus selebgram yang kabur sebelumnya. Karena pada faktanya, pasien tersebut mendapat dispensasi dari petugas di lapangan untuk menjalani isolasi mandiri di rumah, baru 5 hari kemudian dinyatakan terpapar COVID Omikron. Selanjutnya, angka kasus Omikron. Sebagian besar kasus Omikron di Indonesia berasal dari pelawat luar negeri. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan ada 407 kasus COVID-19 varian Omikron di ibu kota hingga Senin tanggal 10 bulan Januari. Dari jumlah itu 86% atau 350 kasus adalah pelaku perjalanan luar negeri. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam mengatasi Omikron. Yang pertama adalah isolasi RSDC Wisma Atlet selama 7 hari. Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Letjen Suharyanto mengatakan isolasi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk antisipasi dini terhadap risiko penularan varian Omikron di level komunitas. Selanjutnya, Presiden menghimbau masyarakat ikut cegah penyebaran Omikron. Jokowi menghimbau masyarakat agar tidak perlu panik dengan adanya penemuan kasus penularan Omikron. Untuk mencegah lonjakan kasus, Jokowi meminta masyarakat segera mengikuti vaksinasi corona 2 dosis
bagi yang belum dan selalu menjaga protokol kesehatan dengan sangat ketat. Yang terakhir, Rusun Nagrak dijadikan tempat karantina karena Wisma Atlet diisolasi dan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan, menurut Suharyanto, pemerintah pun membuka Rusun Nagrak di Cilincing, Jakarta Utara untuk lokasi karantina pelaku perjalanan luar negeri. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Stay safe and stay healthy.